Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, amma ba'd. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabat semuanya di dalam sesi lanjutan kita. Mudah-mudahan semuanya sehat dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan silaturahim kita dan semua ikhtiar ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa dulu sahabat ya sebelum kita mulai. Tundukkan hatinya serendah-rendahnya dan tinggikan pengharapannya setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, kita lanjutkan setelah tempo hari. Dua sesi terakhir kita bicara mengenai menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, ya. Maka keluarga itu penting dan genting karena harus dilakukan sejak sekarang, sahabat semuanya. Namun di dalam bagian dari ikhtiar kita itu tadi, kalau kita lihat di dalam segmen terakhir dari video rekaman tersebut, ya coba kita cerna lagi, maka disampaikan ada beberapa sikap kunci kita ya di dalam kita menjalankan usaha kita ya untuk kita bisa tergolong menjadi orang-orang takwa dan juga para keluarga kita insya Allah menjadi tergolong takwa, di mana kita mengajak mereka ya. Itu ada sikap kunci. Sikap kunci yang pertama adalah kita cintai apa yang menjadi amanah Allah kepada kita ya. Kita ridho dulu, kita cintai dulu siapa yang dititipkan Allah sebagai pasangan kita, siapa yang dititipkan Allah sebagai anak-anak kita, cucu-cucu kita, siapa yang diberikan qadar ketentuan Allah sebagai orang tua kita, semua kita cintai dulu. Ya, kita cintai dulu. Itu yang paling penting, karena kita wajib ya untuk mencintainya supaya kita menjadi hamba yang tergolong insya Allah hamba yang takwa. Nah, sahabat yang kedua adalah kita lakukan tindakan-tindakan ya, diminta untuk kita selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti kita lakukan tindakan-tindakan, kita ingatkan ya, kita ajak kepada ibadah, kita ajak kepada ketakwaan, sahabat semuanya ya. Lakukan perubahan-perubahan ya, bikin perbaikan-perbaikan, sahabat semuanya ya. Namun untuk diingat bahwa yang Allah perintahkan adalah yang kita lakukan itu semata-mata hanya semuanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas kita lakukan. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semuanya, maka berlaku seperti kalimat yang sering kita ucapkan di dalam salat kita yang juga tercantum di dalam Al-Qur'an, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, semua yang kita lakukan, semua ikhtiar kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu adalah lillah ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi diminta untuk melakukan ya, diminta untuk melakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah sikapnya adalah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal, sahabat semuanya ya. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya ya, bukan areanya manusia ya, bukan tempatnya kita untuk menentukan hasil, memang bukan, sahabat semuanya ya. Semua hasil itu murni hanya akan terjadi karena izin dan ketetapan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau perintahkan kepada manusia, pada kita semua adalah lakukan tindakan ya, bikin perubahan-perubahan ya kan, lakukan perbaikan-perbaikan ya. Tapi dan itu lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya, karena terdorong keinginan kita untuk menjadi mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai hasilnya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata berserah diri. Disebut muslim itu berserah diri, sahabat semuanya. Totalitas berserah diri inilah yang menjadi sikap mental kita di dalam berikhtiar tersebut, sahabat. Nah, apakah dengan demikian berarti kita nggak boleh nih memiliki target-target gitu kan? Nggak boleh nih kita setting goals gitu ya, setting target ya.
Oh, itu boleh sahabat ya, itu dianjurkan untuk kita bermuamalah ya, bagian dari muamalahnya, bagian dari kita bekerjanya, bagian dari kita tata caranya ya bermuamalahnya. Nah, namun itu berstrategi ya, bagian dari berstrategi. Namun kembali lagi yang kita lakukan itu adalah menentukan target ya, tetapi bukan menentukan hasil. Ya sahabat semuanya ya. Jadi beda ya antara target dengan hasil gitu kan. Target adalah sebuah cara untuk kita fokus, untuk kita punya dorongan dalam diri kita, untuk kita tahu muamalah melangkahnya, arahnya kemana, kapan akan di sana, ditargetkan ya. Tapi hasil ya pencapaiannya bukan di kita, sahabat semuanya. Ingat ya, jadi target itu bagian dari muamalah, target itu bagian dari ikhtiar, target itu bagian dari lillahi ta'ala, bagian dari ikhlas, sahabat semuanya ya. Tapi kalau hasil mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di pertemuan berikutnya bahwa untuk melakukan itu semua kita dibekali nih oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bekal yang luar biasa namanya akal, sahabat semua, akal ya. Yang itu membedakan kita dari makhluk lainnya. Ya, akal. Nah, namun dijaga, makanya dijaga, dikasih bekal sebaik-baiknya, dikasih bekal yang luar biasa yang jadi pembeda gitu kan katanya, maka dijaga akalnya supaya benar-benar berbeda, supaya dalam arti kata akalnya benar-benar akal yang mulia, benar-benar akal yang tetap terjaga kefitrahannya. Kenapa? Karena banyak penyakit-penyakit yang menghampiri akal, banyak penyakit-penyakit yang menjangkiti akal sahabat semuanya, dan sehingga kalau penyakit-penyakit itu masuk ke dalam akal kita, maka kita tidak bisa optimal dalam menggunakan akal tersebut untuk kita bermuamalah tadi, gitu kan, menjalankan apa-apa, mau bikin perbaikan, mau bikin perubahan-perubahan, gitu, nggak optimal sahabat semuanya, karena akalnya kena penyakit. Ya, kita sudah bahas mengenai hal ini. Jadi dijaga itu akalnya. Nah, baik, sebagai penguatnya nih sahabat ya, sebagai penguatnya, pada hari ini maka kita akan masuk ke dalam sebuah ayat Quran ya, yang mana ini menjadi sebuah apa ya namanya ya, penguatan ya. Kalau tadi ya kita mau melakukan tindakan-tindakan untuk kita memperbaiki diri kita dan memperbaiki keluarga kita gitu ya. Itu muamalah loh, ikat kata-katanya memperbaiki. Kalau kemudian menjadi baik, itu udah bukan areanya kita ya. Jadi tugas kita melakukan tindakan, sahabat semua. Menjadi apanya, ya, menjadi hasilnya itu Allah. Jadi memperbaiki, membuat perbaikan-perbaikan, melakukan perubahan-perubahan, ya, itu kita, area kita. Tapi menjadi baik, menjadi berubah, itu areanya Allah. Sahabat jelas ya, gitu ya. Nah, baik. Untuk bisa menjalankannya itu gunakan akal. Ya. Dan satu lagi, Allah berikan sebuah bantuan, gitu ya, sebuah bantuan atau tepatnya dua buah cara minta bantuan, gitu ya, minta bantuan untuk bisa menjalankan itu semua dengan semakin baik dan semakin optimal. Ya, tercantum di dalam Al-Baqarah ayat 45, sahabat semuanya ya, saya akan bacakan Al-Baqarah surat kedua ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inus sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Saya tambahkan satu ayat lagi ya sahabat semua ya, ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Sahabat semua, ya, mari kita bahas sedikit ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, Allah perintahkan tuh. Ya, ini bentuknya kalimat perintah nih sahabat ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat.
Ya, ingat konteksnya tadi sahabat semuanya ya, kita diminta untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita ya dari api neraka. Diminta kita berbuat perubahan-perubahan, diminta kita untuk mengingatkan, diminta kita untuk menjalankan tindakan-tindakan, ya sahabat semuanya diperintahkan kita untuk menjalankan tindakan-tindakan, perubahan-perubahan dengan gunakan akal kita, ya, dan maka mudah-mudahan terjaga akal kita tetap fitrah, sahabat semuanya, ya, dan Allah bekali lagi nih, ya, Allah bekali lagi menemani kita dalam melakukan tindakan-tindakan itu pertolongan-pertolongan Allah. Gimana caranya supaya dapat pertolongan Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah ya dengan sabar dan sholat. Kalimat ini menunjukkan ayat ini, ya, ayat perintah Allah ini menunjukkan bagaimana Allah sebenarnya Allah itu melingkupi kita, sahabat semuanya ya. Allah itu bersama kita itu sejak awal. Ya, sejak awal. Jadi Allah perintahkan untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan, lakukan tindakan-tindakan. Tapi sejak semula saja Allah sudah kasih tahu gitu, minta tolong dong kepada Allah. Jadi waktu kita mau menjalankannya aja sudah harus diminta tolong, sahabat. Ya, kadang-kadang kita nih manusia nih suka apa ya, suka istilah mudahnya suka sok jago, sahabat. Sebenarnya suka sok jago. Sok jago itu apa? Kita kan mau lakukan sendiri semuanya, mau merasa sanggup gitu ya. Nanti kalau ada kesulitan baru minta tolong. Nanti aja kita call of friend ya, call of friend ntar kalau udah dicadangkan aja, kalau udah kepepet gitu baru kita call of friend gitu ya. Nanti kalau misalkan harus mengambil misalkan ini nih ada cadangan ya, cadangan permintaan tolong 3 kali gitu ya. Nah itu namanya juga cadangan. Nanti aja nih kalau udah kepepet, selama itu belum kepepet kita udah nggak harus bisa tangani sendiri gitu ya. Keren sih seolah-olah sahabat semuanya, tetapi ternyata yang Allah minta bukan demikian. Ya, yang Allah minta kepada kita itu langsung saja, namanya juga orang muslim. Muslim itu artinya berserah diri, sahabat. Artinya langsung aja minta tolong kepada Allah ya di depan gitu loh. Bahkan sebelum memulai, ingat doa yang selalu kita yang selalu diajarkan ya, Robbi adhil, Bismillahirrahmanirrahim, Robbi adhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya kan, ya Allah tunjukkanlah aku jalan, dan tunjukkanlah aku cara masuknya yang benar, dan tunjukkan aku cara keluarnya yang benar, ya kan, dan berikanlah pertolongan yang kekuatan yang menolong. Nah di situ aja sudah jelas perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa minta tolong itu nggak nunggu cadangan, sahabat ya. Minta tolong kepada Allah itu bukannya entar gitu pada saat kepepet, enggak. Mulai dari mulainya saja udah minta tolong. Melangkah keluar rumah saja sudah Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah berserah diri, udah minta tolong sama Allah, udah nyerah duluan. Nyerahnya duluan, sahabat semuanya. Ya. Manusia itu suka ya itu tadi lah ya, nggak pantang menyerah gitu. Pantang menyerah benar dalam muamalah, betul ya sahabat semuanya, tapi berkaitan dengan kita menjalankan amanah-amanah Allah di dunia, berserahnya duluan ya. Udah sikapnya udah berserah duluan, karena kita nggak mampu apa-apa. Kita menyadari dengan cara kita berserah di depan, dengan cara kita menyerah di depan, sahabat semuanya, kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang punya kelemahan. Kita menyadari kuasa itu bukannya di kita. Kita menyadari kita ini cuma wayang, kita ini cuma boneka yang menjalankan apa yang Allah kehendaki. Terserah Allah menjadikan apa. Ya. Nah, terus tapi dengan demikian berarti kita nggak jalanin. Oh, udahlah, namanya juga Allah kehendaki, gimana udah kita nurut aja. Ya nggak begitu juga, sahabat semua. Ya. Yang Allah minta kita tuh bergerak. Ya, jadi makanya kita bilang di sini adalah, makanya kita bicarakan itu adalah sabar di sini ya. Jadi minta tolong di depan, yaitu dengan cara sabar dan sholat, sahabat semuanya. Ya. Wa innaha lakabiratun ya, illa alal khasyin. Dan sesungguhnya Allah sampaikan ya, Allah firmankan bahwa sholat itu berat gitu ya, sahabat semuanya. Berat, kecuali untuk orang-orang khasyin, orang-orang yang apa? Orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang-orang yang khusyuk ini? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang khusyuk ini orang-orang yang yakin ya mereka itu nanti akan temui Tuhannya. Ya, wa anahum,
dan mereka-mereka ini yakin bahwa mereka nanti anahum ilaihi, kepada Allah rojiun, akan kembali. Ya, jadi Allah sudah janjikan tuh bahwa namanya menjalankan sholat itu berat, sahabat semuanya. Ya, kecuali orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin tuh mereka akan ketemu dengan Allah dan kepada Allah akan dikembalikan. Seseorang yang punya cara berpandang yakin, yang gini-gini, sahabat semuanya ya. Kita mau ketemu dengan orang penting aja gitu ya, yang kita anggap penting ya, yang kita anggap penting gitu kan. Udah dapat schedule-nya, udah dapat janjiannya, udah dapat kendaraannya gitu kan. Oh, kita tuh berarti kan yakin mau ketemu gitu ya, udah dapat janjinya, udah dapat confirm ya, istilahnya confirm gitu kan, dapat kendaraan ada, waktunya ada gitu kan, ruang meetingnya ada, confirm gitu kan. Nah, berarti kan kita punya keyakinan mau ketemu tuh sama orang itu gitu kan. Ya. Nah, berarti biasanya apa tuh yang dilakukan sama kita sahabat semuanya? Yang dilakukan bersiap-siap, betul nggak sih? Ya bersiap-siap gitu kan, pakai bajunya yang benar, pakai baju yang rapi gitu kan, alat-alat yang dibawa cukup, apa yang mau disampaikan, agenda pertemuan itu nanti apa sudah disiapkan, bahan-bahannya gitu kan sahabat semuanya, karena yakin udah mau ketemu gitu loh. Nah, ini itu sama orang aja begitu sahabat semuanya, ini kepada pemilik manusia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yakin nggak akan ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Kalau yakin ketemu pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, kalau punya keyakinan itu dan yakin nanti kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya makanya bersiap, ya kan. Untuk mereka yang punya keyakinan ini, mereka akan otomatis bersiap, sahabat. Bersiap-siap, apa aja yang disiapkan itu tadi, agenda ketemu itu nanti apa? Agenda ketemu dengan Allah itu nanti hisab, ya kan, akan ketemu itu maka akan hisab, mau diukur, mau ditimbang, sahabat semuanya. Maka bersiap-siap, ya disiapkan dong apa namanya timbangannya supaya berat ke kanan gitu, supaya amal solehnya lebih baik gitu kan. Walaupun nanti jangan lupa bahwa kita masuk ke surga itu, ya kan, karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar apapun amalan kita, ya mudah-mudahan amalannya besar, sahabat. Ya, tapi amal yang masuknya ke surga itu karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersiap, ya kan. Orang-orang yang khusyuk ini, orang-orang ini yakin, sehingga pada saat setiap tindakan mereka paham mau lakukan apa. Gitu. Dalam sholatnya mereka paham, itulah makanya menjadi khusyuk. Gitu ya sahabat semuanya. Karena mereka tahu mereka akan ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka dalam kondisi bersiap-siap. Itu sahabat semua. Nah, jadi konteks kita di sini ya, kembali lagi ke kalimat atau ke dalam ayat yang 45-nya adalah ya wasta'inu bisabri wassalah. Maka minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Nah, sahabat semuanya, konteks sabar di dalam Islam, ya konteks sabar di dalam Islam itu adalah aktif. Ya, sabar di dalam Islam itu dinamis. Ya, sabar di dalam Islam itu berserah diri, sahabat semuanya, tetapi bukan berpangku tangan. Ya. Banyak orang mensalahartikan mengenai sabar, yaitu dikatakan oh ya orang ini sabar, maka dia dalam bahasa mudahnya tuh nerimo, gitu kan, menerima, gitu kan, menerima. Dia tidak, dalam arti kata dia pasif, dia tidak melakukan tindakan-tindakan. Ya sudahlah, memang seperti ini, ya sudah kita bersabar saja, sahabat semua. Nah, di dalam konteks di dalam Islam, sabar itu dinamis. Ya. Sabar itu bagian dari kita mampu menerima, mampu mencintai apa saja yang Allah berikan kepada kita, dan berdasarkan hal tersebut kita melakukan perbaikan-perbaikan. Itu yang disebut dengan sabar, sabar. Ya. Nah, jadi dengan sikap sabar gitu, maka kita dalam melakukan sebuah tindakan, sahabat semuanya, ya kita diliputi dengan pemahaman yang total bahwa kita tidak mampu semua ini kecuali karena izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tetapi ketidakmampuan kita itu bukan ditunjukkan dengan tidak melakukan apa-apa. Justru karena kita merasa tidak mampu dan kita merasa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita meyakini bahwa pertolongan Allah itu dekat. Karena hanya kepada orang-orang yang sabar, Allah pertolongannya dekat. Nah,
Sahabat semuanya, kalau kita merasa dapat dukungan gitu kan dari yang maha kuasa atas segala sesuatu, sahabat semuanya, bukankah menjadi sebuah rasa percaya diri harusnya yang muncul, betul gak sih? Untuk kita bisa melangkah lagi, untuk kita bisa mencari jalan lain, untuk kita jangankan mencari jalan lain, untuk kita membuat jalan sendiri, sahabat semuanya. Nah, konteks sabar itu seperti itu. Ya, sabar di dalam Islam itu adalah dinamis. Di dalam arti kata, apa istilahnya? Agile, gesit, agile. Agile, sahabat. Gesit gitu ya, tangkas. Gitu lah, ya. Kalau kita tidak menemui, atau kita misalkan nih, seolah-olah ya, sebenarnya sih nggak kenyataannya nggak begitu, tapi kita misalkan merasa jalan tertutup untuk kita. Ya, kita mau melakukan sesuatu, kita mau membuat, kita bukan membuat, kita mau mengajak anak-anak kita mau mengajak pasangan kita untuk pada kebaikan, kita mau melakukan pekerjaan kita, gitu kan? Ya, ingat tadi, mau mengajak anak, mau melakukan pekerjaan, mau apapun yang dilakukan sama semuanya, selama itu dilakukan selama kita masih hidup, maka lillahi ta'ala, itu kunci pertama. Ya. Maka dengan demikian kita mampu bersabar. Nah, sabarnya itu adalah begini, pada saat kita melakukan itu semua, lalu ternyata kita dihadapkan dengan tembok gitu, sahabat semuanya, dengan tembok atau pintu yang terkunci. Nggak bisa kita buka, nggak bisa kita tembus karena ada tembok gitu kan. Maka sikap sabar itu bukan langsung, ya sudah, inilah yang ketetapan dari Allah nih ya, namanya ketetapan dari Allah, bahwa ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu ya. Nah, bukan demikian sahabat. Di dalam Islam yang diminta oleh Allah bersungguh-sungguh, yang disebut dengan berjihad bersungguh-sungguh, itu adalah terobos, jalankan lagi, cari cara. Ya, kalau terkunci pintunya, gitu kan, cari pintu yang lain. Terkunci lagi pintunya, cari pintu yang lain, sahabat. Terkunci lagi pintunya, jangan-jangan yang Allah minta bukan cari pintu yang lain, tapi bikinlah pintu sendiri. Apabila sahabat merasa buntu terhadap segala sesuatu, ada jalan, tidak ada jalan, tembok terasa di sana, maka bobol saja. Ya, atau buatlah cara lain. Cari jalan. Ya, karena begini sahabat semuanya, ya. Mencari jalan, yang namanya jalan, jalan kanan, jalan kiri, jalan tengah, jalan manapun, itu kan semuanya kan buatan, sahabat semua. Ya, itu semuanya juga bagian dari buatan, ya. Bagian dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mampu, yakin mampu menggerakkan semua itu. Asalkan apa syaratnya? Syaratnya Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita dulu. Jadi yang kita kejar ya, itu adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala, maaf. Ya, itu yang kita kejar. Ya, maka nanti Allah insya Allah akan bukakan jalan-jalannya yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Kalau jalan disangka-sangka mah jalan yang udah diperkirakan ya. Kalau jalannya nggak disangka-sangka itu yang luar biasa, sahabat. Ya, banyak sekali kisah-kisah mengenai jalan yang tidak disangka-sangka, baik kisah-kisah para nabi, yang kisah-kisah yang bahkan kisah kita sendiri juga mungkin kita merasakannya. Ya, asalkan kita peka bahwa kita pernah merasakan. Jadi itu konteks sabar ya, sahabat semuanya ya. Sabar itu dinamis. Kalau kita misalkan sudah mengajak nih kepada keluarga kita, yuk kita beribadah, yuk kita melakukan kebaikan-kebaikan, tapi nggak digubris, sahabat semuanya ya. Nah, jangan-jangan ada yang sikap ya, atau ada setelan yang kurang tepat di sana. Ya, pertama adalah jangan berhenti, ya, lakukan saja terus, ya, lakukan saja terus, namun tidak dalam kondisi yang kita ingat, jangan memaksakan hasil, karena hasil itu ada di areanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lakukan saja lagi. Oke. Cari cara lain. Jangan-jangan yang Allah mau tunjukkan rahasianya bukan jalan yang sedang kita tempuh. Gitu. Contoh gini. Kita menginginkan untuk supaya yang gampang lah ya. Tapi ternyata sulit loh pelaksanaannya, sahabat semuanya. Ya, saya sampaikan sulit. Mengajak anak kita sholat.
Ya, mengajak pasangan kita sholat. Ya, misalnya. Yang pertama adalah ya kita ajak gitu kan, sholat nih, udah waktunya gitu kan ya. Nggak digubris dapat semuanya. Ya. Terus kita ajak lagi, sholat nih, ingetin lagi, nggak digubris. Terus-terusan gitu kan, akhirnya yang terjadi adalah kita annoying, kita jadi mengganggu gitu ya. Walaupun benar pesannya gitu kan, ayo sholat sekarang. Ya, tapi terus-terusan dilakukan. Nah, mungkin jangan-jangan yang kita butuh lakukan adalah modifikasi. Ya, sabar tuh berarti bukan terus diam atau ya sudahlah nerima, bukan. Ya, tapi modifikasi, cari jalan lain. Ya, cari jalan lain. Ya, misalkan apa jalan lainnya? Ya, jalan lainnya dengan misalkan menunjukkan gitu ya. Tetap dilakukan peringatan, ya, ayo lakukan sholat sekarang. Ya, tapi setelah itu dilakukan langsung tunjukkan. Ya, bahwa kita sendiri saja sudah sholat duluan gitu kira-kira. Semuanya ya, langsung tunjukkan. Lalu apa namanya? Berikan peringatan lagi secara frekuensinya yang lebih nyaman, lebih santun, lebih ramah gitu kira-kira. Ya. Dan jangan menyerah. Dan yang terakhir ada, yang bukan yang terakhir ya, di awal sekali, bahwa minta dulu tolong sama Allah, gitu kan, minta dulu. Karena tadi dengan sabar, ya minta tolong dulu dengan Allah, ya dengan sabar. Nah, jadi itu ya, sahabat semuanya ya, mengenai sabar. Nah, karena itu adalah sebuah yang modal yang sangat indah sebetulnya. Sering kali itu ya, sering kali guru kami juga menceritakan mengenai sebuah yang disebut namanya soberan jamila, ya kesabaran yang elok, kesabaran yang cantik. Itu dicontohkan dengan kisah Nabi Ayub, sahabat semuanya ya, kisah Nabi Ayub. Sahabat bisa melihat tuh ya kisah Nabi Ayub. Coba nanti tolong buka Quran ya, sahabatnya kita nggak bahas banyak di sini mengenai kisah tersebut, tapi nanti tolong coba buka ya surat Anbiya ayat 83, 84 ya, surat Anbiya ayat 83, 84, dan surat Sod ayat 41 sampai 44. Surat Al-Anbiya 83, 84, surat Sod ayat 41, 44 sampai 44. Nah, itu Allah di situ riwayatkan mengenai bagaimana kesabaran yang sangat elok ya dari seorang contoh, ya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, ya, yang ditimpa penyakit, dan kesabarannya lah yang membuatnya tetap tegar. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub ya, tegar, ya, bersabar, dan bergerak dan melakukan tindakan-tindakan. Di surat Sot ayat 41 sampai 44 di situ dilakukan tindakan-tindakan, ya. Hantamkan kakinya ke dalam air dan minumlah air yang sejuk gitu kan, hantamkan kakinya ke tanah, kemudian pukul dengan menggunakan rumput ya, menggunakan seikat rumput. Nah, itu kan sebuah sebuah sakit, tapi lakukan sesuatu gitu semuanya ya, tidak berpangku tangan. Nah, konteks sabar seperti itu gitu nanti. Mudah-mudahan bisa jelas ya sahabat semuanya ya, sabar dan elok. Nah, sahabat semuanya, jadi seseorang muslim yang takwa ya, karena ketakwaannya dan keyakinannya bahwa Allah bersamanya sejak semula, sejak awal, maka harusnya memiliki rasa percaya diri dalam menjalankan ikhtiarnya, termasuk percaya diri pada saat mendapatkan rintangan. Ya, sebenarnya namanya rintangan, tembok, pintu tertutup, itu kan bagian dari ujian. Dan ingat, seorang muslim selalu melihat bahwa sebuah ujian itu menjadi sebuah bekal baru untuk menuju takwa. Sahabat semuanya, ya, pada saat kita sekarang terpikir bahwa kondisi kita tidak membaik ya, dalam kondisi kita misalkan dalam kondisi sekarang ini banyak hal-hal yang tidak ideal ya di hati kita, di mata kita gitu kan, sadarlah bahwa itu adalah sebuah ujian ya, ujian yang harus kita atasi. Dalam arti kata kita go through, kita berlanjut gitu sahabat ya. Ujian yang tidak boleh membuat kita berhenti, justru lakukan, karena di balik itu semua nanti akan ada sesuatu yang indah ya.
pada saat kita melihat kondisi kita dalam situasi yang sulit, ya dalam situasi yang tidak ideal. Pertama sikap kita, ingat ya, sukai dulu, cintai dulu kondisi itu. Karena bukan jangan-jangan ya, pastinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang terbaik buat kita. Jadi kondisi sekarang kita ini adalah yang terbaik untuk kita. Gitu kan. Tapi lihat terbaik itu konteksnya bagaimana? Konteksnya adalah apakah ini bagian dari pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah bagian dari Allah minta untuk kita untuk mencari sesuatu cara? Gitu. Apakah yang Allah minta ini adalah untuk bagian dari kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, selama ini mungkin kita lupakan. Gitu kan. Selama ini kita bekerja untuk uang. Selama ini kita bekerja untuk kemakanan, untuk kecukupan. Pernah nggak terpikir bahwa pekerja kita itu adalah untuk apa? Untuk kita bagian dari rasa syukur kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak terpikir bahwa kita itu bekerja untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Dengan demikian, maka cari jalan gitu. Kalau memang setelan kita belum tepat, maka setel ulang. Hatinya yang disetel atau lakukan perbaikan-perbaikan. Begini sahabat semuanya, pada saat kita dihadapkan dengan ujian-ujian ya, kemudian kita misalkan juga dihadapkan dengan kondisi-kondisi orang lain yang bisa kita lihat gitu kan. Kita melihat nih, orang lain bisa mendapatkan itu, orang lain bisa mendapatkan ini, teman kita bisa mendapatkan itu dan ini, tempat kita punya ide ini dan itu. Nah, coba perhatikan diri kita, coba sejenak di situ kita rasakan hati kita, apakah hati kita menjadi sesak karenanya, hati kita menjadi terganggu karenanya gitu kan. Menjadi biasanya ciri-cirinya tuh menjadi rasanya tuh itu jadi ada tekanan gitu kan, seperti itu. Apakah demikian? Nah, kalau bisa merasakan demikian sahabat semuanya ya, maka bersyukur. Cuma ingat, rasa syukur ini harus dengan cara yang baik. Dalam arti kata begitu, bersyukur. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa kita sedang diuji. Ya. Dan ingat, itu mengarah, kalau kita kalah dalam ujian ini, maka akan mengarah kepada penyakit akal. Ya, itu yang namanya apa? Iri, dengki, sahabat semuanya ya. Nah, ini adalah ujian yang harus kita atasi, sahabat semuanya. Ya. Jadi kalau kita merasa sesak hati kita karena kita melihat keberhasilan kiri dan kanan, melihat kondisi-kondisi yang lebih baik yang menurut kita nih lebih ideal. Seharusnya kita yang dapat lakukan itu, seharusnya kita yang punya. Kira-kira demikian. Semuanya mengarah kepada penyakit akal, sahabat semuanya ya, penyakit akal, yaitu iri dan dengki. Nah, hati-hati di situ. Nah, kalau kita bisa mulai merasakan itu, maka jadikan itu kesempatan, sahabat. Kesempatan kita untuk berhenti dan bersabar. Ingat, berhenti dan bersabar. Berhenti, ya kan, supaya kita tidak terjerumus menjadi penyakit akal, dan bersabar. Ingat bentuk sabarnya bagaimana? Bentuk sabarnya dinamis. Bentuk sabarnya dinamis. Kalau memang ada orang-orang yang mampu melakukan ini dan itu, kalau ada tiba-tiba orang-orang memiliki ide ini dan itu, ada orang-orang yang keluarganya kelihatan semuanya taat dan soleh, gitu kan, semuanya. Kita melihat itu. Mereka beribadah bersama-sama di rumahnya secara berjamaah seperti itu. Dan kemudian hati kita menjadi sesak. Ya, karena kok kita tidak dapat hal yang sama, sobat semua. Kok kita tidak mampu melakukan hal yang sama. Maka ini sudah waktu yang pertama tadi, berhenti untuk melihat itu sebagai sebuah kelebihan. Kelebihan itu ternyata izinnya Allah Subhanahu wa taala semua kok. Ya, kalau kita menyadari dengan cara berhentinya kita itu adalah kita menyadari bahwa ini semuanya adalah Allah hadirkan di mata kita. Ya. Untuk memberikan pelajaran kepada kita, ini kuasaku. Allah. Ini kuasa Allah, gitu kan. Allah mampu memberikan izinnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Gitu kan. Sangat mudah untuk Allah untuk itu, ya. Nah, lalu kita mau menggugat itu, kita mau merasa itu menjadi jengkel gitu kan, karena kita tidak dapat apa yang Allah izinkan kepada orang lain. Ya nggak bisa, sahabat semuanya. Kan dibilang tadi bahwa Allah mengizinkan kepada siapa yang dikehendaki. Kalau Allah belum menghendaki kita, ya nggak mungkin kita bisa lakukan. Namun itu juga menjadi pembelajaran kepada kita, ya kan, bahwa kita diminta untuk bersabar secara dinamis. Ya kalau gitu cari jalan dong. Kalau gitu coba bikin perbaikan-perbaikan.
Kalau kepengen bisa melakukan seperti itu, kondisi itu terjadi, jangan-jangan lihat dulu kepada diri kita, jangan-jangan diri kita sendiri melakukan selama ini apa yang tidak ideal. Coba semuanya. Jangan-jangan setelan kita selama ini mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi. Jangan-jangan selama ini yang kita kejar adalah rasa terima kasih atau penghormatan orang lain. Jangan-jangan yang kita kejar selama ini adalah peran kita sebagai orang tua yang ideal, gitu, yang tergambar dari orang lain, gitu, sahabat semua. Nah, bisa dipahami nggak? Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kepada kita pembelajaran. Ya, maka cari jalan, bergerak terus, modifikasi, ya, bikin perbaikan-perbaikan, ya kan, lakukan perubahan-perubahan sahabat semuanya. Dan ingat setelan awalnya, ya, setelan awalnya, lakukan itu semua karena cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Mudah-mudahan dengan demikian maka kita tergolong orang-orang yang bersyukur, sahabat semua ya, yang bersabar dan bersyukur. Ya, nanti ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dijanjikan yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim la in syakartum wa la azidannakum. Kan? Allah nikmatnya Allah tambah insya Allah. Ya, yang penting bersyukur dulu. Ya, bersyukur. Nah, baik. Ya, wasta'inu bisobri wasolah. Yang pertama adalah dengan sabar. Wasta'inu, ya, mintalah tolong kepada Allah bisobri, dengan sabar dan sholat. Nah, yang penting berikutnya adalah sholat, sahabat. Ya, sholat. Sholat itu adalah bentuk penghambaan, sholat itu bentuk doa, sholat itu bentuk ibadah. Ya, jadi di sini ingat misi manusia ada dua. Yaitu menjadi hamba terbaik, ya, sebaik-baiknya hamba dan sebaik-baiknya khalifah yang dititipi dunia untuk dikelola. Nah, sebaik-baiknya hamba, nah, bentuk salah satunya adalah sholat. Sholat, sahabat semuanya, ya, sholat itu bagian dari menempatkan diri kita sebagai hamba, sebagai yang rendah, ya, sebagai yang berserah diri, sahabat semuanya, ya, sebagai bentuk pengharapan. Itulah sholat, ya, doa sahabat semuanya. Nah, jadi dalam sholat itu ada kandungannya doa. Nah, kita mau bicarakan di sini mengenai doa yang dimana Allah perintahkan kepada kita itu tadi, ya, sabar di depan, minta tolong di depan dengan doa, gitu sahabat semuanya. Nah, banyak sekali riwayat yang sudah kita sering dengar sahabat semuanya, ya, mengenai bagaimana Allah akan mengabulkan doanya itu dengan 3 cara, gitu. Yang pertama adalah caranya yaitu doa yang kita minta, bukan hal yang kita minta itu insya Allah dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang diminta. Ya, itu berarti izinnya Allah turun tuh, ya, izinnya dan kehendaknya Allah terhadap apa yang kita minta, apa yang kita doa itu turun, maka terkabul, kabul. Nah, cara yang kedua, doa itu akan terkabul sesuai dengan apa yang kita minta, gitu. Intinya sesuai dengan kita yang minta, tetapi nggak sekarang, pada waktunya. Pada waktu itu kapan? Wallahu a'lam, nggak tahu. Ya, bisa aja terjadinya dalam terkabul, ya, misalkan kita kepengen warna hijau, gitu, ya, terkabul warna hijaunya, tapi nggak sekarang, ya, nanti warna hijaunya baru muncul setahun lagi, warna hijaunya baru muncul 5 tahun lagi, warna hijaunya baru muncul 50 tahun lagi, atau jangan-jangan warna hijaunya baru Allah munculkan nanti, baru dikabulkan doa sesuai dengan yang kita minta nanti di akhirat, sahabat semuanya, ya. Tapi Allah perintahkan kita untuk berdoa, ya. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Nah, cara kedua, doa itu bisa dikabulkan dengan cara kita itu tadi, ya, Allah apa namanya, kabulkan, tapi ditunda waktunya. Nah, yang ketiga, Allah kabulkan doa kita dengan cara mengganti apa yang kita minta. Ya. Kita minta warna hijau, gitu kan. Lalu Allah kabulkan doa kita. Tapi warnanya bukan hijau nih. Ternyata warnanya menjadi biru, gitu kan. Allah kabulkan warnanya menjadi biru, gitu. Nah, artinya apa? Artinya, sahabat semuanya, ya kan? Kenapa demikian? Kenapa Allah kabulkan kok bukan warna hijau? Kenapa Allah kabulkannya warna biru? Karena Allah yang maha mengetahui apa-apa yang terbaik untuk kita.
Ya, bisa jadi manusia ini terpikir bahwa hal-hal tersebut baik padahal tidak, atau hal-hal tersebut tidak baik padahal baik gitu. Ya, Allah Maha mengetahui dan manusia tidak mengetahui apa-apa. Ya, coba lihat lagi nanti ya, Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah ayat 216, ya, 216, Al-Baqarah ayat 216. Ya, coba lihat lagi ya, di dalam ayat tersebut Allah nyatakan tuh ya bahwa apa yang baik buat kita belum tentu baik, apa yang jelek untuk kita, yang kita anggap jelek ya, itu belum tentu jelek. Ya, Allah yang lebih tahu, yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, yang mana kita tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi bisa jadi kita dikabulkan doa kita, dirubah bentuknya. Ya, contoh ya. Allah meminta kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah uh, kita gitu ya, jadikanlah kita menjadi orang yang nah, ya Allah, misalkan jadikanlah pekerjaanku lancar gitu ya, pekerjaanku lancar. Di dalam hati kita yang kita inginkan pekerjaan lancar itu adalah menghasilkan yang banyak gitu ya, sahabat semuanya, menghasilkan yang banyak, yang mudah pekerjaannya gitu kan. Tetapi ternyata yang Allah kabulkan bukan itu. Kalau kita merasa pekerjaan kita tuh masih aja sulit gitu ya, masih aja, bukan sulit ya, sulit itu di mata manusia ya, masih aja menantang gitu kan pekerjaan kita gitu kan. Tapi ada satu hal yang kita lupa tuh, ya nggak, yang luput dari perhatian kita, yaitu apa? Kita selalu sehat, gitu sahabat semua. Ya, kita selalu sehat, ya. Dan ada juga mungkin yang luput dari pengamatan kita, yaitu apa? Pada saat kita membutuhkan sesuatu, gitu, kita bisa lakukan, bisa kita lakukan, gitu. Ya. Dananya ada, gitu, dananya cukup, gitu. Ya, memang nggak berlebihan, tetapi cukup, gitu. Mau melakukan infak, sedekah, zakat, bisa, gitu kan? Cukup dananya, gitu kan? Mau berbuat kebaikan, misalkan kita mau pergi umroh cukup, gitu. Yang mau pergi haji cukup, gitu ya Allah. Allah berikan seperti itu. Dan badan kita kuat gitu, kemana-mana kita bisa pergi, kemana-mana kita nggak halangan tuh, kena hujan, kena panas gitu ya. Nah kita lupa tuh kayak gitu tuh semuanya. Ya. Padahal yang kita minta tuh tadi awalnya adalah ya Allah supaya pekerjaannya sukses gitu, pekerjaannya berhasil, mudah gitu kan. Tapi Allah kabulkan bukan demikian. Karena Allah Maha tahu tuh. Allah Maha tahu ya. Bisa jadi pada saat kita memaksakan, atau gini, Allah Maha tahu yang terbaik. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu pada kita yang tidak sesuai. Ya Allah tuh maha memberikan yang sesuai dengan kita. Jadi yang sesuai untuk kita itu adalah dari cerita tadi. Yang sesuai untuk kita itu adalah diberikan kesehatan tadi, sahabat semuanya. Itu yang Allah minta kepada kita. Maka kita peka terhadap apa yang Allah berikan, dan kita gunakan untuk jalannya Allah. Kalau memang diberikan kesehatan, maka bisa jadi yang Allah minta adalah ayo lebih banyak lakukan dakwahnya, ayo lebih banyak lakukan pengajaran kepada Quran, atau ayo lebih banyak belajar Quran. Ya kan, kalau badannya sehat mampu berjalan ke kiri dan ke kanan, ya cobalah berjalan ke tempat gurunya, gitu. Ya kan, coba buat perbaikan-perbaikan dengan cara belajar lebih banyak. Kira-kira demikian. Ya, jadi itu. Nah, sehingga sahabat semuanya, Allah perintahkan kita untuk sholat, untuk berdoa, ya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sekali-sekali mendikte apa yang kita minta. Dalam cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus netral, sahabat semuanya, ya, netral, ya. Posisinya netral. Dalam netral kita, itu maka kita mengakui kekuatan Allah, maka kita mengakui kita berserah diri kepada Allah, kita mengakui tawakal kita kepada Allah. Harapan kita ya kepada Allah itu terbuka untuk semua bentuk apa yang akan Allah berikan kepada kita. Netral, tidak mendikte. Ya Allah ya Robi, tolonglah jadikan anak-anakku gitu kan, keluargaku menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang soleha, anak cucu-cucu yang takwa, berserah diri, termasuk berserah diri kepadamu. Ya. Tapi bentuk takwanya, bentuk solehnya seperti apa, kita nggak bisa kendalikan, dan kita nggak bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala yang akan menggerakkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat mereka menjadi takwa, bukan kita. Tapi wajib kita berdoa.
Ya, berdoalah kepada aku maka aku perkenankan. Begitu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoalah kepada aku maka aku perkenankan, ya gitu. Kalau Al-Mu'min, ya Al-Mu'min, surat Al-Mu'min ayat ke-60, ya. Begitu ya sahabat semuanya. Jadi sekarang kembali lagi kepada pembuka dalam pertemuan kita ini untuk mengingatkan pada satu ayat yang sangat elok, ya gitu ya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 45, ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kesabaran yang indah, kesabaran nan indah, kesabaran yang elok, gitu kan. Yaitu sabar yang elok itu gimana? Sabar yang elok itu, sabar yang cantik itu adalah bergerak, sahabat semuanya. Sabar yang cantik itu bergerak, dinamis, cari jalan. Ya, jangan pernah berpaku tangan, tidak pernah menyerah. Ya, yang benar adalah berserah diri, bukan menyerah, sahabat semuanya. Yang benar adalah berserah, bukan menyerah. Maka lakukan tindakan-tindakan, buatlah perbaikan-perbaikan, istiqomah, terus berjalan, semakin baik, semakin baik, semakin baik dalam kita menjalankan usahanya, dalam kita menjalankan ikhtiarnya. Makin ahsan, makin baik, makin santun, makin elok. Itulah bentuk sabar. Bukan berpangku tangan, bukan menyerah, sahabat semuanya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan sabar dan sholat. Dan lakukan doanya. Ya, minta kepada Allah. Ya, doa yang tidak mendikte. Doa yang tidak mendikte, sahabat semuanya, ya. Doa yang netral, doa yang tinggikan setinggi-tingginya harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap terhadap apa? Terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya seperti apa turunnya nanti, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa yang Allah berikan kepada kita nanti itu adalah insya Allah yang terbaik. Sahabat semuanya, ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Baik, sahabat semuanya, mudah-mudahan rangkaian diskusi kita ini bisa dipahami, ya, bisa menjadi referensi bersama untuk melangkah. Jadi wajib, ya sahabat semuanya, untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, ya, dari siksa neraka, nauzubillah min dzalik, sahabat semuanya, ya. Jadi wajib tuh kita untuk melangkah menuju takwa, ya, kita dan semua, ya, sahabat kita, keluarga kita. Gunakan modal-modal yang Allah sudah berikan kepada kita, ya. Waktu, akal, ya, sebagai modal pembeda, gunakan, ya. Maka untuk bisa menggunakannya sebaik-baiknya, hindari hal-hal yang merusak hal itu, ya, yang merusak akal dan seterusnya, ya. Hindari, sahabat semuanya, ya. Hapus, ya, hapus, peka dan hindari, ya. Dan kemudian gunakan bantuannya, sahabat semuanya, ya. Gunakan bantuannya sejak waktu mulai, ya. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Sabar yang elok, ya, sabar yang cantik, yaitu apa? Sabar yang dinamis. Sabar yang cantik adalah sabar yang berserah, tidak menyerah, bergerak terus, cari jalan, sahabat semuanya, ya. Ada akalnya, ya. Gunakan akalnya, cari jalan, sahabat semuanya, ya. Dan doa, ya, doa yang tidak mendikte, ya. Doa yang tidak mendikte, doa yang yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik sehingga kita mampu bersyukur. Nah, sehingga dengan demikian insya Allah akan tambahkan nikmatnya. Begitu, ya, rangkaiannya, sahabat semuanya. Mudah-mudahan bisa jelas, dan mudah-mudahan dengan ini kita insya Allah akan lebih tangguh, ya, di dalam kita menjalankan pelatihan-pelatihan, ya, pembelajaran-pembelajaran yang Allah selalu siapkan kepada kita selama kita masih hidup, sahabat semuanya, ya. Itu akan Allah berikan pelatihan-pelatihan tuh, ya. Bahwa apa yang sudah kita pelajari sekarang ini, insya Allah langsung hadapkan kepada simulasi-simulasinya, dan mudah-mudahan sahabat semuanya semakin peka, semakin memberikan terbuka dirinya untuk bisa melihat hal ini sebagai ujian-ujian, pelatihan-pelatihan, pembelajaran-pembelajaran yang Allah siapkan untuk kita lalui, untuk kita jalankan dengan benar, dengan baik, gitu ya, sahabat semuanya. Dan dengan penuh harapan, semoga kita dijadikan golongan-golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan nikmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat semuanya,
Kita tutup dengan doa dan kita lanjutkan lagi nanti insya Allah di dalam sesi berikutnya dengan topik yang mudah-mudahan menjadi penguatan lagi ya setelah sabar dan sholat ini. Nah, kita kembali lagi akan kita coba renungkan lagi sebenarnya nanti dasarnya tuh dasar apa ya namanya ya, bagaimana kita bisa menjalankan dengan sabar dan sholat ini dengan dasar keyakinan yang benar gitu ya. Nanti kita coba bahas insya Allah di kesempatan berikutnya. Baik, kita tutup dengan doa sahabat semuanya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang tidak mendikte sahabat semuanya ya. Luruskan hatinya, luruskan pengharapannya, netralkan semuanya sahabat semuanya, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala dari semua ucapan doa kita ya. Ada yang kita harapkan tapi jangan kita diktekan ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai bagaimana bentuknya nanti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan semoga doa-doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adhilni madhala sidki wa arijni muraja sidki wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasuluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat semuanya sudah berkumpul di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita jumpa lagi dalam sesi berikutnya untuk penguatan-penguatan yang penting sahabat semuanya. Jalankan, ya, dengarkan, jalankan. Ya, maka insya Allah kita akan berlatih terus dan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran dan semakin peka hati kita terhadap apa-apa yang Allah sudah siapkan untuk kita. Terima kasih sahabat semuanya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.